Selamat pagi Ibu-Ibu, Shalom. Puji syukur kalau pagi ini kita boleh menikmati udara pagi, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita awali hari baru ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan atas anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh mengawali hari kami pada saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca, merenungkan, dan menggumuli setiap firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau akan memampukan kami, supaya kami boleh memahami setiap kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kami ambil dari Roma 15 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini kami beri judul Allah Sumber Pengharapan. Allah Sumber Pengharapan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang di dalam menjalani kehidupan tentu ada pengharapan dalam kehidupan ini. Apalagi pada saat-saat seperti ini, ataupun pada saat kita mengalami suatu kesulitan dalam menjalani kehidupan ini. Ada sebuah gambaran. Ada dua orang bapak yang sama-sama menderita serangan stroke. Keduanya sama-sama terjadi kelemahan anggota gerak dan bicaranya. Setelah 2 minggu mendapatkan perawatan secara intensif, keduanya tinggal melanjutkan pada perawatan untuk pemulihan. Pasien yang satu ini menjalani masa pemulihan dengan sukacita, selalu mensyukuri bahwa Allah masih memberikan hidup dan kehidupan. Dia terus berlatih berbicara, dengan semangat terus berlatih menggerakkan anggota geraknya yang mulai melemah. Dia meyakini bahwa Allah akan menyembuhkan. Maka pada minggu keempat masa pemulihan, sudah mulai bisa berjalan walaupun harus menggunakan tongkat, berbicara mulai sedikit jelas, semua dijalani dengan sukacita. Tetapi pasien yang satu lagi selalu nampak murung, mulai tidak mau makan, marah-marah terus. Kalau ada sahabat yang mengunjungi, mereka tidak mau berbicara. Saat dilatih untuk menggerakkan kakinya, selalu menolak. Pada minggu keempat masa pemulihan, kondisi justru tidak membaik, tetapi malah sebaliknya semakin menurun. Ini adalah satu gambaran dari dua kondisi yang sama, tetapi bagaimana setiap orang menghadapi masalah yang sama itu dengan hati yang lapang. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pengharapan dalam menjalani hidup perlu diperjuangkan. Itulah sebabnya di dalam Alkitab pengharapan disandingkan dengan iman dan kasih sebagai hal yang utama dalam kehidupan orang Kristen. Maka tidaklah mustahil
bila para teolog menyebutnya kebajikan teologis, yaitu kebajikan tertinggi yang harus dicapai dan harus dipupuk dalam kehidupan orang percaya. Kebajikan teologis ini mengatur dan mengatasi kebajikan yang utama. Seperti halnya tindakan kesehariannya adalah kesabaran, keadilan, keberanian, dan penguasaan diri. Jadi, pengharapan adalah kebajikan yang mulia dan penting dalam kehidupan orang beriman. Bagaimana kita harus memilikinya pada situasi dan kondisi yang sulit seperti saat ini? Mungkin orang berkata, mustahil pada situasi yang sulit orang mempunyai pengharapan. Dan justru jawaban berikut ini akan mengejutkan kita. Mengapa? Ada beberapa contoh di dalam tokoh Alkitab. Seperti Abraham, ketika tidak mungkin lagi untuk berharap mendapatkan anak, tetapi imannya tidak menjadi lemah. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak pernah bimbang. Malah ia diperkuat oleh imannya dan ia terus memuliakan Allah dalam kehidupannya. Demikian juga surat Rasul Petrus yang dikenali bertemakan pengharapan. Surat ini ditujukan kepada jemaat-jemaat yang tersebar karena penganiayaan, penderitaan, kesengsaraan. Justru orang percaya akan menimbulkan ketekunan, tahan uji, dan tumbuh dalam pengharapan. Bagaimana persisnya proses kesulitan yang sangat besar justru menjadi lahan bagi tumbuhnya pengharapan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam kesulitan, permasalahan dalam kehidupan yang sungguh menekan, berarti tumbangnya sebuah pegangan dan juga andalan yang dipegang dalam kehidupan. Pada situasi seperti inilah sebenarnya yang memaksa akar-akar hidup kita masuk lebih dalam untuk mencari sumber pengharapan yang sejati. Sumber pengharapan yang dapat dipercaya, yaitu dari Allah sendiri. Mungkin di antara kita saat ini ada yang menghadapi pencobaan dalam kehidupan. Ada permasalahan yang sangat sulit yang kita hadapi. Atau juga situasi kondisi pandemi yang sudah 1 tahun belum berkunjung berakhir ini. Mari kita lebih bertekun mencari sumber pengharapan yang sejati. Sumber pengharapan yang bisa kita percaya, yaitu dari Allah sendiri. Kita dengan cara bertekun di dalam doa, terus merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita jalani dalam kehidupan keseharian kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh mengingatkan kepada kita semuanya, Allah sebagai sumber pengharapan memenuhi kita dalam segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah dalam pengharapan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang mengasihi hidup dan kehidupan kami. Terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami pribadi, setiap pribadi, manakala ada permasalahan, pencobaan
yang terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah kami mencari Tuhan. Terus kami menyerahkan setiap permasalahan ini ke tangan Tuhan. Kami meyakini Allah campur tangan. Menyerahkan waktu kami hari ini sepenuhnya dalam penyertaan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya firman ini memberkati kita semuanya. Amin.